Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat yang pertama dan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 18. Kita membacanya secara responsoria. Saya di ayat yang pertama. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk dua kali banyaknya, dan buah yang terdapat di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namamu, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai esok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah kau pergi dan mengalami di depan rakyatnya dan antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu.
tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum pengakuan dosa, marilah kita sejenak mengingat akan dosa-dosa yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Bapa kami yang di surga yang Maha Kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243, ayat yang pertama.
kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Roma 14 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Marilah kita mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 ayat yang pertama. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Allah di langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Adam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, yang kami puji dan sembah, yang kami kenal sebagai Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana Tuhan pada hari ini kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan beri kami kesehatan, sehingga kami bisa beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat Resort Immanuel, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Berkati anak-anak kami, dari yang terkecil hingga yang dewasa. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikannya, di mana mereka sudah memasuki tahun ajaran baru, di mana mereka belum bisa untuk pergi ke sekolah,
dan masih belajar di rumah masing-masing. Kiranya anak kami tetap semangat dan disiplin untuk belajar secara mandiri. Tuhan sertai dan berikan kepintaran buat mereka dalam menuntut ilmu. Demikian juga Tuhan buat anak-anak kami yang sudah bekerja. Mampukan mereka dalam pekerjaannya Tuhan. Biarlah anak-anak ini bertumbuh dengan manis Tuhan. Dan kami sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kami Tuhan. Agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka beraktivitas Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit, yaitu Bapak Siburian dari Jemaat Tanjung Sari yang sedang mengalami sakit Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah obat-obat yang dikonsumsinya menjadi kesembuhan buat dianya juga Tuhan. Demikian juga Tuhan, Bapak Besi Pahuta yang sedang dari Jemaat Muara sebagai guru jemaat kami Tuhan, yang masih dalam pemulihan. Biarlah Tuhan memberi dia kesembuhan, cepat beraktivitas kembali, dan agar bisa melayani di jemaat. Demikian juga Tuhan, jika ada jemaat kami, jemaat di Resort Immanuel yang sedang mengalami sakit yang tidak kami tahu Tuhan, biarkanlah Tuhan saja yang menyembuhkannya. Tetap mereka selalu berpegang kepadamu Tuhan, dan selalu berpengharapan kepadamu saja untuk kesembuhannya. Tuhan, di mana pada saat ini bangsa Indonesia yang sedang mengalami wabah COVID-19 yang sudah berlangsung beberapa bulan Tuhan lamanya, masih juga belum berlalu, malah bertambah banyak. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19. Demikian juga Tuhan untuk para dokter dan para medis, dan orang-orang yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID ini Tuhan, agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan dalam melayani orang-orang yang sakit, penuh dengan tanggung jawab. Jauhkanlah kami Tuhan, Jemaat Resort Immanuel ini, dari segala penyakit dan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami selalu berpengharapan kepadamu saja. Kami juga berdoa untuk para pelayan di Resort Immanuel ini. Biarlah Tuhan beri kekuatan dan Tuhan pakai agar tetap setia dalam pelayanannya. Beri kami kesehatan juga Tuhan, dan juga para pelayan. Berkati juga Bapak Pendeta dalam pelayanannya, dan beri juga kesehatan kepada Bapak Pendeta kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Adalah firman kebenaran yang daripadamu. Dan kami yang mendengar tidak berlalu begitu saja, tapi bisa kami terima untuk kehidupan kami, untuk jauh lebih baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kami, karena kami telah berbuat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Karena kami adalah
kami hanya manusia biasa yang kami tidak tahu. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan sejenak kami akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari kitab Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, umat Tuhan telah lama mengenal kata kasih. Dalam kitab Perjanjian Lama, kata kasih begitu banyak didengungkan. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, para penguasa agama telah mengumandangkan itu dalam ajarannya. Tapi sayang sekali, penguasa memberikan tafsir terlalu dalam, sehingga melenceng dan membuat orang kecil dan lemah malah menggelepar. Yesus hidup dalam dunia yang sulit. Banyak orang yang suka mencerca, bahkan menjulukinya sebagai anak tukang kayu. Kritik juga datang dari para ahli Taurat,
orang Yahudi dan Farisi. Yesus tahu bahwa ia tidak akan lama lagi bersama dengan murid-muridnya. Itu tampak dari ungkapan ayat 33 yang mengatakan, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Yesus memang akan segera ditangkap dan menderita sebab seorang muridnya mengkhianatinya. Dan dalam kemahatauan Yesus tentang murid-muridnya, bagaimanakah respon Yesus? Yesus tetap mengasihinya. Yesus tidak fokus pada perbuatan yang akan dilakukan oleh Yudas. Yesus justru memberi teladan dan menunjukkan bagaimana seharusnya kasih yang benar itu dipraktikkan. Yesus berkata, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yang menarik di sini kata perintah baru. Mengasihi orang lain, apalagi mengasihi musuh, bukanlah sesuatu yang mudah dalam kehidupan manusia. Justru yang sering terjadi adalah permusuhan dan saling curiga. Tapi Yesus tampil dengan berita baru, mengubah sikap manusia yang negatif menjadi positif. Perintah baru juga bisa berarti segar. Artinya, kasih tidak luntur atau goyah karena sikap orang lain yang mengecewakan. Kasih itu memiliki kekuatan. Sekalipun Yesus dikhianati, disangkal, ditinggalkan sendirian, tetapi kasih Yesus tidak pernah berubah. Melalui nas ini, saudara-saudara, dapat kita urai 3 bagian tentang kasih itu. Yang pertama, kasih itu memiliki daya tahan. Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana kasihnya yang tidak goyah. Walau ia menyadari, ia tahu bahwa ia akan dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas, dan juga akan disangkal oleh Petrus dan ditinggalkan oleh murid-murid yang lain. Tapi justru pada situasi itu, Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Kasih harus memiliki daya tahan. Kasih itu tidak cengeng. Kasih itu mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Kasih tidak hanya diajarkan atau sekedar teori, tetapi harus menjadi ciri khas setiap murid-murid Yesus. Untuk itu Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan. Ia berkata pada ayat 34, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ketika Yesus memberi perintah baru untuk mengasihi, ia telah mempraktekkan kasih itu terlebih dahulu. Hidupnya telah menjadi teladan bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Salib di Golgota adalah bukti kasihnya yang tiada taranya. Yang ketiga, standar kasih adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Tak berkesudahan kasih itu. Kasih agape adalah tanda pengenal atau identitas dari seorang murid Tuhan. Saudara-saudara seiman, identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra antara dia dan dengan sesamanya. Kita bisa melihat sedalam mana kasih kita. Apakah kita mau mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang tersisa? Apakah kita rela memberi dan berbagi dengan mereka yang menderita?
Apakah kita mau menyapa dengan mereka yang tak terhitung atau tak terpandang di dunia ini? Apakah kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita mau bersikap terbuka menerima orang lain dengan apa adanya, tanpa membeda-bedakan setiap orang? Mengasihi berarti mempraktekkan dan melakukannya. Kasih itu mendahulukan kepentingan orang lain. Kasih itu melayani, membangun kehidupan bersama orang lain. Kasih itu menolong. Yesus ingin agar kita membagikan kasih-Nya kepada yang lain, sebab sumber kasih itu adalah Yesus. Yesus mendesak orang tidak hanya mengasihi saudaranya, tapi juga mengasihi orang lain. Bahkan yang lebih dalam lagi, Yesus juga mengajak kita mengasihi termasuk musuh kita. Kasih sejati adalah peduli dan empati. Kasih hendaknya bukan sekedar slogan, tetapi menjadi kehidupan diri kita. Mengasihi dengan perbuatan, maka kita makin dimantapkan menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan Allah pun akan tersenyum melihat kita atas perbuatan kasih yang kita lakukan. Lakukanlah kasih bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami juga boleh melakukan kasih seperti yang telah Engkau praktikkan, Engkau lakukan di tengah-tengah umat manusia, agar kami juga Tuhan boleh saling mengasihi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah kasih terus bertumbuh ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kasih itu bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga kami semua di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, agar senantiasa boleh bersukacita, menikmati kehidupan yang indah. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat GKP Muara, Pardomuan, Tanjung Sari, Andir ya Tuhan. Kau berkati semuanya. Sekalipun Tuhan kami belum dapat beribadah secara bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, tapi biarlah Tuhan senantiasa mengasihi kami. Dan akan tiba waktunya kami boleh bersama-sama. Berkati setiap jemaat Tuhan dengan pergumulan mereka masing-masing di tengah-tengah keluarga. Kasihi dan kuatkan mereka ya Tuhan. Yang sakit, Engkau ulurkan tangan-Mu menjamah mereka, memberkati mereka sehingga boleh dipulihkan kembali. Yang terbeban oleh pekerjaan, bahkan dengan ekonomi ya Tuhan, Engkau mengasihi dan memberkati mereka. Berkati seluruh jemaat Tuhan, agar hidup semuanya dalam sukacita dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 367 ayat 2. Ya Bapa isi hati
Saudara, kita akan memberikan persembahan dengan dihantar firman Tuhan dari Kisah Rasul 20 ayat 35b. Demikian firman-Nya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita. Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, sukacita, dan damai sejahtera. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.